Halo, WhatsApp bro, kembali lagi di Suwung Official bro. Kenalin, namanya Lukman Hakim, salah satu tim di Suwung Official juga, dan biasa dipanggil Omlet. Omen, oh, Omen. Jadi kalian asing ya dengan Mas Omen ini sendiri. Di tahun 2015 itu aku sama Lukman ini kerja di salah satu label perusahaan PH, production house. Kita syuting, dan kebetulannya lagi aku nggak ikut, si Lukmannya yang diteror seperti ceritaku yang kemarin, tapi lebih parah ini, diteror dengan ibu ratu ini, ratunya sang penjaga itu. Jadi lokasi syutingnya itu di villa itu diapit dengan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Punya salah apa? Oke. Baik teman-teman, mungkin memang benar apa yang diceritain sama Mas Kevin. Dulu waktu 2015 aku pernah kerja di salah satu PH, tepatnya di Surabaya. Waktu itu kebetulan aku lagi syuting di bawah kaki Gunung Arjuna, dan banyak kejadian ganjil waktu syuting di sana. Contohnya seperti kayak gangguan-gangguan mistis, seperti kayak ya dilihatin hal semacam itu. Contohnya kayak aku ulas sedikit aja ya sebelum aku masuk lebih jauh. Di situ aku hampir dijadikan tumbal atau korban sama yang katanya sih ratunya si kerajaan Gunung Arjuna, kerajaan Goib lah. Jadi gini Om, dulu waktu aku mungkin kamu udah tahu ya. Jadi teman-teman, aku waktu kerja di situ, kerja di PH. Pertama-tama aku waktu itu syuting di bawah kaki Arjuna, dan kita menempati dua villa, ya kan? Dua villa. Villa itu milik warga setempat, aku juga lupa apa nama desanya. Jadi desanya itu di dekat sama ini apa? Cangar, kalau teman-teman tahu itu sebelumnya Cangar. Jadi villanya itu ada dua. Villa yang pertama, villa ini villa baru. Jadi belum pernah dipakai. Jadi kita itu pertama kali kita mati, dan yang kedua itu villanya di belakang villa utama, dan villa yang di belakang itu vintage. Jadi ya jadi kayak mungkin temboknya itu pakai sisik bambu. Jadi kalau teman-teman tahu itu pakai sisik bambu. Terus itu di situ ada banyak ornamen, contohnya kayak patung, terus benda-benda antik lainnya. Pokoknya ya horor lah menurutku. Jadi waktu itu kita tim dari production house datang di villa datang di villa itu waktu itu jam 3:30 subuh, dan waktu itu kebetulan juga lagi mati lampu. Kok pagi men? Ya, jadi kita berangkatnya malam, soalnya kan takutnya kan macet. Itu kan banyak packing yang harus dipersiapin kayak gitu. Dan di situ juga kejadian ganjil aku rasain loh. Hari pertama. Jadi aku langsung kan di situ waktu lampu mati, ya kan. Terus ketika aku nurunin barang, dan akhirnya mungkin 4:30 itu udah nyala lampunya. Aku di villa yang kedua, villa yang belakang. Dan villa yang belakang itu kan kamu tahu sendiri kalau ornamennya itu ya banyak kayak patung-patung. Jadi hawanya itu emang beda, serem lah ibaratnya kan. Kayak Bali, nuansa Bali. Ya, semacam itu, cuma kejawen, lebih kejawen ya, kejawaan. Terus ketika aku nurun barang, aku nggak sengaja kan di depan pintu kamar, ibaratnya itu pintu kamar ya, ini pintu kamar, ya kan. Aku taruh barang di sini, kan jelas sudut pandang orang kan pasti lihat sebelah kiri, ekor mata ya kan. Itu ada cewek berdiri teman-teman. Jadi ceweknya itu pakai baju, kalau kalian tahu pakai baju kemben ya kan, pakai hijau, terus gini pakai sewek. Kalau orang Jawa bilangnya sewek, orang Surabaya pasti tahu.
orang Jawa pasti tahu sewek. Terus di sininya itu pakai melati. Jadi kayak ratu-ratu. Kayak ya mungkin kayak Ratu Kidul tapi bukan Ratu Kidul. Katanya sih itu ya masih satu kerajaan kayak gitu, anak PT lah. Anak PT. Anak PT. Anak PT. Anak Oke. PT dari Nyi Roro Kidul, teman-teman. Jadi waktu itu ketika aku taruh barang, di situ aku kaget loh. Kok sepertinya ada orang gitu loh, teman-teman. Dan akhirnya aku bilang ke teman-temanku yang lain, kok ini ada nama salah satu eksekutif produserku dulu, namanya Kunduti, bisa dipanggil aja Kak Duti. Aku bilang, kok aku lo tadi lo lihat cewek pakai baju hijau terus pakai sewek, ya kan? Di situ juga ada Mas Lutfi. Jadi Mas Lutfi ini adalah salah satu Saudara kita ya ikut bekerja di suatu PH itu sama saya dulu, kita sering bareng lah, intinya kayak gitu. Dia tahu ada barang-barang seperti itulah intinya kayak gitu toh. Terus itu kamu diliatin sama yang pakai baju hijau pakai melati itu, dia ngapain ya? Dia cuma liatin aja, dia berdiri, ya kan, berdiri gini sambil ngeliatin. Jadi kayak gini terus hilang. Dan akhirnya ketika itu juga itu kejadian ganjil terjadi. Seperti? Nah, ketika kita syuting kan udah kan pagi, siang, malam kita syuting, selesai itu kan kita kan ya pengennya istirahat lah ya kan. Kita kerja capek-capek. Terus ketika itu memang teman-teman kalian, teman-teman yang syuting itu kan lagi kondisi nggak fit, terutama aku kan ya. Aku di situ 1 hari lebih lah, 1 hari setengah itu nggak ngerasain tidur, ya kan. Di situ pikiranku kosong terus pikiran kosong terus capek, badan capek ya kan, banyak pikiran. Dan di situ juga setelah selesai syuting kita nggak langsung istirahat. Pasti minum-minum. Iya, aku diliatin. Mungkin karena satu kesalahanku, aku nggak salam. Ya. Ketika aku masuk ke rumah seseorang, aku nggak mengucap salam dan aku nggak permisi lah intinya ya kan. Dan kedua, ketika setelah selesai syuting itu ada namanya Pak Jo. Pak Jojo. Ya, Pak Jojo ini adalah sutradara. Sutradara dari PH itu. Mungkin teman-teman yang kenal sama kita pasti tahu Pak Jo. Pak Jo ini, ya orangnya kocak. Jadi Pak Jo ini secara nggak sengaja ya kan nggak punya niat apa gitu loh. Kan beliau itu nonton TV, TV-nya itu masih TV tabung. Wah, berarti itu masih zaman lama ya? Ya, jadi aku bilang kenapa kok vintage? Sekarang itu barang-barang ornamen lama. Jadi banyak patung-patung teman-teman. Jadi di situ Pak Jo itu kan nonton TV ya, ya santai lah ya kan. Terus aku juga mainan. Jadi di situ ada topi kayak topi koboi, ya kan, topi koboi itu aku pakai. Kan secara nggak langsung kan kalau itu yang punya rumah kan pastinya kan marah karena kita nggak permisi nggak apa. Terus tempat tinggalnya, maksudnya lingkungannya kita buat minum atau hal yang negatif lah teman-teman. Kalau bisa ya dihindari lah seperti itu. Mungkin itu pengalaman saya yang dulu, jadi disaring aja. Tapi biasa sih mungkin hawa dingin men. Ya, jadi emang teman-teman kan pasti pernah lah, maksudnya capek kerja, pengennya kan relax, ya kan, relax santai, minum sejenak. Tapi di saat itu kejadian klimaksnya terjadi. Apa itu? Ya itu. Ketika itu kan minum kan, kalau orang minum kan pasti kan bawaannya kan kayak fly, ya kan, kayak fly Vin. Lah, tapi itu rasanya beda. Karena apa? Di situ ada salah satu, yaitu Kak Duti itu bilangnya dia itu lihat seseorang ya, sosok makhluk lah ya, itu tinggi besar. Dia nginjak ini apa? Bau. Jadi emang di situ aku posisi begini.
jadi duduk gini. Karena mungkin ya banyak pikiran, aku lagi kangen orang tua, aku lagi kangen orang-orang rumah. Di situ juga kerjaan itu aku lagi 2 minggu nggak pulang karena prepare syuting ya kan, dan lain-lain. Jadinya beban pikiran juga ketambahan capek ya kan, akhirnya tersugesti. Lu men, Konduti itu ngomong ini sing bikin aku langsung down. Secara langsung mentalku langsung down gitu loh, ya kan. Lu men, ojo ngelamun. Duh, apa kok? Iku lho, ana sing ngidai. Baumu ana sing ngidai. Sopo sih? Abot gak terus? Iya, abot tapi ku. Celuk nabrak lah. Abra ini salah satu produserku, ya kan? Dia sedikit ya dibilang tahu ya, mungkin tahu ya kan, aku juga nggak tahu, nggak seberapa paham, tapi bilangnya memang ya mereka merasa terganggu karena kita buat minum. Jadi tempatnya kotor dan yang paling parah ya kan kita buat minum dan lain-lain, jahil lah, intinya jahil. Jadi waktu itu ya kan lagi heboh-hebohnya ya kan. Hari keberapa itu? Ya itu malam itu juga. Jadi ketika aku ngerasa kayak aku ditempelin ya kan, 3 orang ini si Konduti, Abra sama siapa ya, lupa aku namanya ya. Kalau 3 orang ini minta tolong sama seorang ya mungkin kayak orang pintar atau yang kiai ya kan, itu di Mojokerto. Jadi teman-teman, aku ditinggal sendiri waktu itu, ada 4 orang, aku ada temanku Otong sama 2 orang lainnya. Ini tidur, ini 3 orang ini nggak mau tahu whatever lah yang terjadi apa. Dan di situ aku ketakutan, bener-bener scary lah ya kan, momen scary. Maksudnya di situ aku ngerasa wih serem yo, medeni yo, jancuk ini. Ya iya lah men, ya kan, cabut ini, arek-arek turu. Lah kok di samping kamar itu, jadi samping kamarnya itu kosong, jadi itu kayak sebuah lukisan atau cermin ya kan, itu kayak jatuh, bukan jatuh malah kayak digebrak, jadi kayak brak, tapi suaranya itu keras, kenceng, dan di situ nggak ada orang teman-teman. Jatuh, nggak ada orang. Katanya sih gini, besoknya ditanyain kenapa kok marah yang samping kamar, karena di situ ada cermin. Nah, cerminnya itu cermin lama, ya kan? Cermin lama itu dipakai oleh tata rias dan juga makeup artis, ya kan? Dibuat cermin, dan itu tata letaknya itu dipindah. Ya, secara nggak langsung kan itu kan, maksudnya kan mengganggu loh, ya kan? Usil-usil ya anak-anak ya. Dipindahin semua. Ya namanya orang kota ke tempat gitu kan, pengennya kan bebas. Di kamar mandi itu ada suara cewek. Jadi itu ketawa, suara lolongan anjing. Jadi kayak hewan, ayam dan lain-lain sebagainya ya kan. Itu ada. Terus yang paling misteri menurutku itu ada suara keran. Keran air itu nyala secara nggak langsung. Jadi tiba-tiba. Dan waktu itu juga aku ketakutan, aku ampun lah. Keran nyala. Keran nyala. Tapi masih lagi jadi jus. Dinyalain, dimatiin. Udah selesai. Ketika itu juga aku nggak kuat kan, aku takut. Itu aku ngerasa kayak nyawaku udah di ujung ini leher. Akhirnya besoknya udah ada kejadian ganjil. Tapi hari kedua, ketiga, keempat, kelima tetap ada kejadian ganjil. Waktu itu ya tetap setiap habis maghrib aku kayak koleng. Koleng itu kayak ring lamun sendiri. Ya kayak linglung lah kalau bilangnya itu linglung. Jadi buat mikir tuh nggak bisa. Ya dirasukin lah itu kayak gitu. Terus akhirnya aku di situ sadar, aku butuh sebuah pertolongan. Siapa lagi kalau nggak sama wanita ya kan? Ya Allah kan ya. Akhirnya di situ aku sadar, ya mungkin itu waktu itu juga karena ada sebuah pelajaran yang bisa aku ambil. Akhirnya aku sholat, aku zikir, ya kan, aku minta maaf kalau aku mempunyai salah. Dan waktu itu juga aku merasa, aku siap mati lah. Karena pasrah ya, gimana lah intinya pasrah. Akhirnya di situ kan ada salah satu yaitu Mas Abra, beliau juga bilang kalau memang
itu yang ini momen-momen yang bikin aku nangis di situ. Kalau memang itu habis selesai sholat maghrib, kalau memang ada salah satu di antara kita yang diambil, ikhlaskan aja. Mungkin itu jalan dari Gusti Allah. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Ini jadi minta tumbang. Minta tumbang. Jadi katanya sih aku mau dijadikan kayak selir atau apalah, nggak paham aku kayak di situ. Terlalu ganteng mungkin. Ya katanya sih kalau orang Jawa katanya sih balung wangi. Balung wangi itu disukai barang halus. Ya kayak gitu ya, halus ya apa, kalau gitu ya nggak halus ya, barang kasar kan kelihatan ya, barang kasar. Kalau barang halus ya nggak kelihatan, bro. Iya sih. Terus akhirnya di situ itu hari ketiga, keempat, kelima ya tetap sama kayak gitu. Akhirnya aku pulang, dan waktu pulang pun tetap banyak kejadian ganjil terjadi. Jadi banyak kayak yang lewat sliver ya kan, ada semacam pocong lah, apalah, uwo lah, mall lah, lain-lain. Ono mall ngono lho. ada Mall melo syuting, dan mall iku yang ngerasain. Mall iku ya sensitif kayak aku. Tapi mall itu sebentuk manusia. Teman-teman kalau tahu mall itu teman kita juga. Tapi kalian kalau melihat mall yang namanya mall itu mungkin sedikit takut ya. Ya kayak uwo lah. Kayak uwo. Orangnya baik. Baik sih. Jadi ketika itu juga akhirnya wis di situ aku benar-benar pasrah. Aku minta maaf, tapi ya tetap katanya itu selama aku pulang ke rumah tetap ikut, ya kan. Ketika aku di rumah pun setiap habis maghrib itu aku linglung, aku diantar ke saudaraku. Ya saudaraku ya bisa lah kayak gitu, kayak bersihin gitu. Akhirnya ya selama itu juga hilang, jadi kayak dipageri lah istilahnya, kalau orang Jawa bilang dipageri. Berarti ibu yang pakai melati itu ikut, tapi sekarang enggak lah. Ya enggak, emang lama. Ya itu emang cerita lama. Jadi teman-teman, saranku sih kalau di tempat seperti itu mending kita permisi dulu, kita bener, kita jaga sopan dan santun, karena kita juga itu bertandingan dengan makhluk ya, itu yang di Al-Quran juga ada namanya kan jin, dan disebutin pertama kali jin dan manusia, bukan manusia dulu. Mungkin itu aja kesan dan cerita saya. Mungkin ini bisa buat teman-teman bisa jaga sikap dan perilaku lah, ya kan. Mungkin kalau teman-teman ada cerita bisa di-share ke kita, bisa nanti kita join bareng untuk sharing terkait cerita horor yang kalian miliki ya gitu. bener. Itu aja sih. Hong, dari aku. Ceritamu teror ya, seperti Teror, bener teror. partku yang di Madura. Tapi kan lebih parah awakmu, maksudnya lebih parah kamu pakai melati dan itu sang ratunya. Karena aku kan diteror di Madura kan korban pembantaian. Kuntilanak. Wah. Oh, ya. Kakek rokokan ya iki. Kakek rokokan rek. Aja dikira kerasukan gak ya kakek rokokan. Kamu sering ngono, men. Oke, teman-teman. Jadi kisahnya Mas Omen ini yang diteror juga seperti halnya aku, men. Kalau aku ceritain di Madura ya, korban rumah pembantaian. Tapi kan aku diteror dengan ya mungkin sejenis kuntilanak atau korban yang dibantai itu. Gara-gara aku yang gara-gara mindahin kendi jadi malah petaka ya. Tapi kan Omen ini kan di teror dengan Ibu Ratu. Ya, ratunya Gunung Arjuna dan Gunung Welirang lah. Ceritaku dengan Omen ini yang sama-sama diteror. Stay tune on YouTube Subung Wengi Official ya guys. Bakal ada explore yang menarik dari kita. Jangan lupa subscribe, like, and ngomong, Share teman-teman, share.
Terima